Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali lagi bersama saya Kang Fei di Kang Fei CVI Channel. Di video ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu membahas tentang bagaimana standarisasi untuk mengajukan PIRT. Kemudian sudah dibahas terkait bagaimana persyaratannya di video sebelumnya. Sekarang saya akan membahas terkait bagaimana strategi membuat label kemasan. Jadi kita ketahui salah satu syaratnya untuk membuat PIRT, apa itu PIRT? Pangan Industri Rumah Tangga, yaitu harus membuat label kemasan yang sesuai dengan standar. Baik, kita mulai dari yang kita berikan contoh, yaitu keripik singkong Haikal Snack. Ini kita buat desainnya di sariradesign.id. Jangan lupa follow IG-nya sariradesign.id, dan jangan lupa juga subscribe serta like channel ini. Sekarang kita mulai. Yang pertama yang harus kita buat di labelnya, yaitu harus ada yang namanya merek produknya apa, dan logo. Kalau memang logonya itu sebuah penamaan atau bukan gambar, misalkan Haikal Snack, nah, jadi dia cukup satu aja di merek dan logo sudah sekaligus. Kalau memang ada logonya, berarti di sebelah kiri atau kanannya logo terkait logo labelnya. Jadi logo, nama merek, terus nama produk. Nah, nanti lihat di gambar ini ada juga yang saya kasih contoh, ada logonya, ada tulisan mereknya kalau dia menggunakan logonya gambar. Terus berikutnya nama produk, keripik singkong mereknya Haikal Snack. Kenapa ini harus sama-sama bergandengan besar? Karena ketika keripik singkong ini laris manis dicari orang, yang dicari itu biasanya produknya, kalau mereknya tidak terlihat. Jadi strateginya buat para UKM membuat merek, tulisan merek itu harus sama besarnya dengan nama produk. Berikutnya ada yang namanya komposisi. Jangan lupa tuh, logo, merek, nama produk, komposisi. Komposisinya disebutkan aja yang pokok-pokok, misalkan tepung terigu, terus garam, nggak harus dengan bawang putih seon segala macam, bukan. Tapi kalau ada yang seperti itu sebut aja rempah-rempah ya, jadi nggak perlu lagi detail. Dan di komposisi ini hanya produk-produk yang pokok. Karena apa? Karena ada UKM ini variannya banyak, jenis produknya banyak, tapi bahan baku utamanya sama. Kalau di PIRT itu bisa satu pengajuan, misalkan kue kering sebetulnya tepung, telur, gula, dan yang varian lainnya itu tidak perlu disebutkan di komposisi. Nah, misalkan kayak strawberry itu kan hanya satu varian aja. Nah, di sininya tinggal setelah komposisi bahan-bahan pokoknya baru variannya apa, ya kan. Misalkan original, balado, itu pedas, atau kue kering misalkan sebutin variannya apa, ada nastar, nah kan, nastar, ada apa, putih salju misalkan, sebut kalau bahan bakunya komposisinya sama, bahan baku utamanya. Berikutnya ada berat bersih. Boleh nggak pakai netto? Kalau dalam pengajuan PIRT itu tidak diperbolehkan menggunakan tulisan netto, tapi dengan kata berat bersih. Kalau memang mau dua bahasa ya garis miring netto. Berat bersih di sini kebetulan 150 gram dan 200 gram. Kalau memang cuma satu berat bersih ya tulis saja 200 gram, jadi nggak usah pakai checklist lagi. Setelah itu jangan lupa untuk menggunakan kolom kode produksi. Fungsinya apa kode produksi? Kode produksi itu bisa men-tracking ketika misalkan konsumen kita ada yang komplain, wah ini makanannya kok jadi mules nih gara-gara makan keripik singkong. Kita nggak tahu tuh
ya makan keripiknya dengan sambal yang pedas atau apa ya, atau mungkin memang perutnya lagi nggak beres. Nah makanya ada kode produksi. Atau misalkan produk kita dikomplain karena expired nih, atau kadaluarsa nih udah bau apok. Nah kita bisa nge-tracking. Kalau memang dia itu reject, ada kemungkinan semuanya reject. Kita lihat kode produksinya kapan, tanggal berapa, bulan berapa, atau bulan berapa, tahun berapa, itu tergantung dari lamanya dia kadaluarsanya ya. Jadi misalkan 3 hari, kita berarti mainnya tanggal. Kalau misalkan bulan, mainnya bulan dan tahun. Kode produksi di depannya itu dituliskan serah kita mau pakai kode apa. Misalkan Haika Snack berarti HS 0120 bulan 1 tahun 2020 ya. Kode produksi itu sangat penting, untuk kita men-tracking produk kita itu kalau terjadi sesuatu ya pada konsumen kita. Yang berikutnya ada baiknya digunakan sebelum. Nah ini yang dibilang expired date atau kadaluarsa. Nah baiknya digunakan sebelum itu tulisan ini diwajibkan digunakan untuk pengajuan PIRT. Jadi tidak boleh menggunakan kadaluarsa atau expired date ya, tapi sebaiknya digunakan sebelum. Standarisasi perizinan PIRT seperti itu, baiknya digunakan sebelum. Bulan, tanggal, tahun, ini mangga silahkan ditulis saja. Nah setelah itu tulis diproduksi oleh. Nah diproduksi oleh, saya anjurkan misalkan belum berbadan hukum, pakai aja mereknya. Diproduksi oleh Haika Snack Bogor Indonesia ya, ke Bogor Jawa Barat. Untuk apa? Untuk mendeteksi ketika misalkan konsumen kita itu membeli produk ini di mana dia nggak tahu mau repeat lagi, ini produk di mana sih gitu, produk dari mana. Misalkan dikasih oleh-oleh, misalkan dikasih temannya, pas dia makan enak, oh ternyata produk orang Bogor karena ada tertera Bogor Indonesia. Setelah itu tulis, ada kolom kosong kalau memang belum ada PIRT-nya kan baru mengajukan, jadi tulis kolom kosongnya nomor PIRT tapi kosongin aja. Nah, itu sangat dianjurkan juga ya. Ada pertanyaan misalkan media sosial gimana, kita cantumkan nggak? Media sosial itu kalau untuk pengajuan PIRT tidak boleh dicantumkan. Media sosial, kontak person itu tidak boleh dicantumkan, kecuali kita untuk edar. Setelah pengajuan kita keluar izinnya, baru kita cantumkan untuk media promosi kita ya. Jadi rekan-rekan UKM harus tahu bahwa yang pertama itu harus ada logo, merek. Kalau logonya itu tulisan berarti cukup merek dan logonya udah include ya. Berikutnya ada nama produknya, terus komposisi, varian jika ada varian produknya, berat bersih, kode produksi baiknya digunakan sebelum, dan nomor PIRT dikosongin aja. Yang terakhir diproduksi oleh ya. Ini harus standar ada ketika membuat label untuk pengajuan izin edar pangan industri rumah tangga ya. Nah ada sedikit tambahan buat rekan-rekan UKM. Kalau saya ada beberapa produk UKM di sini, kalau membuat label kemasan, saya sarankan contoh seperti ini. Misalkan bentuknya tertutup ya, tertutup rapat, kita nggak tahu nih dalamnya apa nih, bentuknya seperti apa. Nah, disarankan untuk memunculkan desain gambar 3D produknya untuk daya tarik konsumen bahwa oh yang di dalamnya tuh kue gabus seperti ini loh, daya tarik mereka ya. Ini harus ditampilkan. Kalau yang kemasannya transparan gimana? Nah inilah yang transparan ya, yang transparan seperti ini. Kalau misalkan terlihat produknya transparan, ini tidak perlu lagi menggunakan gambar, kecuali misalkan produk-produk frozen itu kan mentah, ini siap saji nih, siap makan pangsit, pasti udah lihat orang oh ini pangsit.
Tapi ketika pempek misalkan yang frozen itu boleh memunculkan gambar sajiannya setelah digoreng, lebih menarik lagi, orang tertarik untuk membeli ya. Sajiannya digambar labelnya. Terus juga kita bisa lihat nanti gambar-gambar yang dimunculin di sini karyanya Sarira Design, bagaimana kemasan polos, kemasan tertutup, didesainnya lebih menarik lagi. Nah, baik ya rekan-rekan UKM, strategi untuk membuat label di pengajuan PIRT itu sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan UKM untuk membuat izin edar PIRT. Strateginya membuat label yang sesuai standar. Butuh label sesuai standar, tinggal hubungi aja atau DM IG-nya sariradesign.id, sarira.id di Instagram ya, follow dan DM ya untuk memesan desainnya supaya lebih mudah lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.